Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat dan karunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan dirinya bahwa Dia adalah zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Fatihah pada ayat 1 dan juga ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Ada kemudian penafsiran yang menarik daripada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ternyata Ar-Rahman adalah nikmat ataupun karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum. Artinya Ar-Rahman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun nikmat-nikmat yang berasal daripada sifat Rahmannya Allah ini kemudian disebar kepada seluruh manusia. Bahkan orang yang tidak beriman pun juga mendapatkan yang namanya Ar-Rahman, yaitu ketika kemudian mereka bekerja keras, bekerja banting tulang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat ataupun karunia di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniai nikmat-nikmat berupa Ar-Rahman daripada sifat Ar-Rahmannya, yaitu ketika kemudian umat Islam ataupun orang-orang yang beriman bekerja, maka mereka akan mendapatkan hasilnya. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Tapi berbeda kemudian dengan kata Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah nikmat ataupun pemberian Allah dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Dalam artian ketika kemudian umat Muslim ataupun orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka juga akan dengan penuh keyakinannya, maka daripada amal ibadahnya, mereka kemudian akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan dua kenikmatan sekaligus. Dan sebab itu, maka tentunya kita harus menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seringkali mereplay di beberapa ayatnya bahwa banyak sekali di antara hamba-hambanya yang kemudian kurang bersyukur. Dan tentunya ini menjadi cambukan bagi kita untuk senantiasa mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ataupun betapapun kemudian kita melihat daripada kehidupan kita, bahwasanya ketika tetangga kita memberikan kita semangkuk makanan saja, maka akan berat daripada hati kita untuk mengembalikan daripada wadah tetangga kita dalam keadaan kosong. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahkan memberikan kehidupan, begitupun dengan fisik kita yang sehat, maka tentunya alangkah malunya kita ketika kemudian kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus melaksanakan perintah-perintahnya dan terlebih lagi menjauhi daripada larangan-larangannya. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Semoga kemudian kita mampu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepadanya. Dan sekali lagi ditegaskan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita begitu luas, sehingga kemudian kita hamba-hambanya perlu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setidaknya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Terlebih lagi kemudian pada bulan suci Ramadan ini, mari kita kemudian mensyukuri daripada nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya
agar kemudian kita betul-betul mendapatkan yang apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluar daripada bulan suci Ramadan sebagai orang-orang yang bersih seperti bayi ataupun anak yang baru lahir daripada rahim ibunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.